Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore nih. Terserah, terserah lah ya di tempat kalian waktu nonton video ini pagi, siang, sore atau malam bahkan. Ya, yang jelas saya bikin videonya ini masih pagi. Nah, sekarang saya akan kena hujan, kena tetesan embun. Nah, sekarang saya akan bikin atau seduh kopi manual, salah satu seduh kopi manual modern paling jadul atau paling klasik, yaitu menggunakan French press. Ini selevel lebih maju dibandingkan dengan kopi tubruk ya. Jadi prinsipnya ini sangat mirip dengan kopi tubruk tapi disaring. Itu bedanya dengan kopi tubruk. Nah, saya tetap pakai biji kopi Robusta single origin lereng Semeru dari Bujalit ya. Bujalit itu di lereng timur Semeru di Kabupaten Lumajang. Kenapa nyangkut-nyangkut? Nah, oke, selesai. Cepat ternyata. Saya pakai biji kopinya itu, kemudian nanti saya butuh ini manual grinder. Kalau punya yang elektrik, pakai yang elektrik lebih bagus, lebih cepat. Tapi saya nggak punya, jadi pakai yang sederhana aja. Terus kemudian butuh yang namanya French press. Ini bisa buat kopi, buat teh. Yang ini ukuran yang paling kecil kayaknya ya. Nanti ada yang lebih besar lagi. Berapa mili ini ya? 200 kalau nggak salah. 200 atau 250 sekitar itulah. Butuh gelas untuk minumnya, sendok untuk ngaduknya nanti, sama ini timbangan digital yang ada timernya. Kenapa penting sekali timer? Karena nanti kita akan bermain dengan, selain dengan berat, kita juga bermain dengan waktu. Nah, ini saya akan pakai rasio kopinya itu 1:10 ya, karena pengen yang cukup strong untuk levelnya French press. Bisa nanti teman-teman pakai yang medium, itu pakai sekitar 12-13, rasionya 1:12 atau 1:13. Kemudian nanti yang soft, yang ringan pakai yang 1:15 atau lebih. Janganlah kalau lebih ya, kalau lebih dari 15 jangan, nanti hilang rasa kopinya, yang ada rasa air gitu. Nah, nanti juga saya akan 2 kali pouring. Yang pertama untuk blooming itu 2 kali berat biji kopi. Ini tadi saya pakai 15 gram, berarti nanti airnya butuh 225 gitu, sekitar itu ya. Nah, untuk blooming nanti selama 30 detik, 25-30 detik. Nah, untuk pouring selanjutnya pakai 2,5 sampai 3 menit. 2,5 cukup. Kurang dari itu 2 menit pun sebenarnya cukup, tapi saya pengen lebih lama jadi ekstraksinya, jadi saya butuh waktu lebih banyak. Nah, suhu airnya ini sudah 85
idealnya antara 85 sampai 93 gitu. 95 itu ideal range suhunya segitu ya. Tapi nanti saya akan pakai sebanyak ya, atau suhunya itu 90. Jadi ini saya biarkan sampai 95 suhunya, biar nanti kalau waktu dipakai akan turun menjadi 90. Ini sudah 92. Saya matikan. Nah, sebelum mulai ada baiknya melakukan satu proses simple tapi cukup berguna, yaitu preheating peralatan yang akan digunakan. Bukan timbangannya ya, tapi gelas sama frame pressnya. Ini saya langsung buang ke lantai gitu aja, karena ini saya lagi di halaman ya, jadi nggak apa-apa. Kita tunggu selama sekitar 20 detik gitu, sambil nunggu airnya turun. Ini airnya sudah 93, jadi tinggal sambil nunggu 20 detik. Ini nunggu agak dingin dikit kan, jadi suhu airnya juga nanti turun. Oke, kita ulangi dari awal. Kita siapkan frame pressnya, kita tera biar 0. Kita masukkan biji kopinya, bubuk kopi 15 gram. Kemudian kita nolkan lagi, kita tera, lalu seduhan pertama ini untuk blooming sebanyak 30 gram. Kita tunggu selama 30 detik biar gampang hitungannya. Nanti proses selanjutnya kan kita perlu 2,5 menit, jadi hitungannya gampang kalau 30 detik. Kalau 25 atau 20 detik kan nanti juga ya bisa sangat mudah, tapi ini untuk lebih memudahkan lagi perhitungan waktunya. Oke, cukup. Nah, ini 30 gram, jadi saya butuh sampai 225. Karena 15 gram ke rasio 1:10 kan. Oke, kita aduk sebentar. Kita tunggu sampai 2,5 menit. Jadi tadi sudah 30 detik, sisa jadi nanti di angka menit ke-3, jadi pas 2,5 menit. Nah, sebaiknya pakai kopi apa? Kopi, kalau jenis kopinya ini sebenarnya bebas ya, mau robusta, mau arabica, mau liberica, mau excelsa, atau mau yang lain, itu bebas. Cuma mau pilih yang rasa seperti apa. Kalau dominan pahit ya pakailah robusta. Kalau yang floral maupun fruity yang lebih dominan, ya pilihlah yang arabica. Kalau mau diantaranya ya excelsa atau liberica, itu diantara robusta dan arabica. Itu ada pahitnya, tapi juga muncul fruity atau floralnya cukup kuat gitu. Jadi balance gitu. Tapi lebih cenderung ke asam sih, lebih cenderung ke ada fruity-nya. Nah, kalau
Robusta kalau kalau ya 2 menit, tinggal 1 menit. Kalau apa namanya, roastingnya tidak terlalu gelap, nah, yang medium atau medium to dark itu masih punya potensi untuk memunculkan fruity atau apa istilahnya, nati itu yang rasa kacang-kacangan atau apa, coklati. Coklat kan buah juga ya. Nah, itu. Ya banyak nanti muncul rasa-rasa yang menyesuaikan dengan kebunnya. Kalau di kebunnya itu campuran dengan pohon kelengkeng misalkan, ya nanti potensi untuk muncul rasa kelengkeng ada, durian mungkin ya. Oke, ini sudah hampir 3 menit. Nah, oke, kita stop. Ini harus hati-hati karena mejanya lubang-lubang. Ini bukan meja sebenarnya, tapi tempat apa namanya, botol soft drink, tapi saya bikin meja. Lagi ngetren kan di kafe-kafe di luaran sana. Kita press sekarang. Pressnya enggak powerful gitu, enggak, tapi cukup dengan ujung jari ini ya, sangat ringan sampai agak mentok dan nggak perlu ditekan sampai pressure banget gitu, enggak. Kita coba hasilnya. Nah, cari yang ada lubangnya. Wah, lembut banget. Robusta itu kan pahit ya, kecenderungannya, jadi dominannya pahit. Ini dengan resep seperti ini tadi, ini ada rasa pahitnya, ada tetap muncul, cuma malah rasa buah ini lebih dominan karena saya roastingnya kan medium to dark gitu, nggak sampai dark gitu. Terus tadi gilingannya nanti tadi kan pakai yang coarse atau ya tadi kasar itu, atau medium to coarse itu meminimalisir rasa pahit. Ini sama sekali, kalau buat saya, level saya ini sama sekali nggak ada rasa pahit-pahitnya gitu. Mungkin orang akan merasa aneh loh, kopi kok nggak pahit, padahal di luaran sana gitu. Justru kopi pahit itu dihindari, bukan menambahkan gula atau susu atau sirup, bukan. Ya pure kopi begini, tapi rasa pahitnya itu tereduksi gitu. Nah, gimana caranya? Ya harus diperhatikan mulai dari proses dulu. Setelah petik itu prosesnya seperti apa, kemudian waktu roastingannya prosesnya kan ada natural, ada wash, ada semi wash, ada fermented, ada macam-macam gitu kan. Itu proses pasca panennya kan. Kemudian roastingannya pada level apa, dark, medium to dark, atau light gitu, atau yang lain gitu. Itu kan ada levelingnya gitu. Nanti di konten selanjutnya saya akan singgung sedikit masalah masing-masing level roasting ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana level gilingannya atau bubuknya seperti apa, ukuran butiran bubuknya seperti apa, atau grain size-nya seperti apa. Nah, selanjutnya rasio dengan airnya seperti apa, kemudian permainan waktunya seperti apa. Itu yang membuat rasa pahit pada kopi yang dominan
kopi-kopi yang jadul ya, yang dominan pahit itu akan menjadi hilang gitu. Ya bukan hilang 100% tapi reduksi tergantikan oleh dominansi rasa lain, rasa asli buah atau biji kopi itu seperti apa. Nah itu bukan pahit gosong gitu, bukan. Ya kalau robusta memang dia punya kecenderungan rasa pahit, tapi kalau diproses dengan benar, pahitnya itu benar-benar akan tereduksi. Seperti ini kan saya pakai robusta, kemudian di prosesnya semi wash pasca panennya, terus kemudian roastingannya pakai medium to dark, kemudian gilingannya pakai green size coarse kasar, terus kemudian tadi rasionya 1:10, terus kemudian permainan waktunya bloomingnya 30 detik 2 kali berat bubuk, kemudian 2,5 menit sisanya itu selama sebanyak berapa 180, jadi totalnya 225. Pada kenyataannya ya bukan pahit yang dominan, tapi rasa ini lebih ke nati ya, lebih rasa kacang gitu. Bukan saya menambahkan kacang pada waktu roasting, bukan, ini memang pure kopi. Dengan kopi jenis lain nanti akan menyesuaikan gitu. Arabica misalkan, Excelsa atau Liberica gitu. Bahkan serunya ngopi di situ sebenarnya. Jadi kita explore jenis-jenis kopi, variasi asal kopi, kemudian variasi rasa dan aroma yang dimunculkan. Nah, sambil nanti kita kalau misalkan duduk berdua gitu sambil cerita sama sesama penggemar kopi lah, serunya di situ. Bumbu-bumbunya kopi sebenarnya ya itu, bukan harus ditambahi rempah atau ditambahi gula atau tambahin susu, creamer dan lain sebagainya. Tapi bumbunya ya cerita proses dari awal sampai diminum. Oke, saya akan melanjutkan menikmati seduhan dengan French press ini. Ini menurut saya sangat ringan kalau dibandingkan dengan selera saya. Selera saya kan espresso atau kopi tubruk yang pekat gitu. Ini ringan banget. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Silahkan berkomentar untuk diskusi. Saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing teknik dan pengalaman saya menggunakan menyeduh kopi dengan menggunakan French press ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya. Salam dari Garasi Venus, salam dari Lumajang. Selamat ngopi. Wassalamualaikum.